Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Wa indina sihin tafawairu wal ma'ina kaza'faronin yatuhuru wa kullu mastumina fi taqhiri fardin wa kulla laysa bi tuhuri al-muskirul ma'i'u wal wasuru wa maitatun ma'al idhani wasyu'an fila makulatun wala bashar waddamu wal qaybu wa kullu magharar miras sabilaini siwa asril bashar wa juz'u hayyin kayadin maksuni kalaikani asya'arul makuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuh wa arabun wal misku thumma faratu wa tatuhurul khamru idha takhallalat li nafsiha wa in alat arunukirat wa jildu maitatin siwa wal qalbi yudagau bihirri fin tahar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa in bi nafsin tafattaghayyuru wal ma'i la kaza'faronin yakhuru. Wa inin tafa, kalau di kitabnya kan wa in binafsihi. Kalau di bed saya memang bacanya itu dibolak-balik, karena kalau secara nahwiyah tak boleh masuknya in kepada huruf, itu kan gak boleh. Maksudnya in kepada isim juga gak boleh. Tapi ini karena syair bisa masuk. Sebenarnya bacaannya wa intafa. Wa intafa, dan jika tidak ada atau hilang atau yuruh apa perubahan, sesuatu yang berubah kepada air tadi, hilang binafsihi dengan dirinya sendiri. Misalnya tadi air berubah, terus berubahnya tadi hilang. Perubahan tadi yang awalnya bening berubah menjadi coklat. Yang warna coklat tadi hilang, tapi hilang sendiri tanpa diapa-apakan. Misalnya karena tertiup angin, misalnya. Wal ma'i, dan dengan air atau berubahnya tadi, perubahan tadi hilang
Perubahan tadi hilang dengan sebab ditambah air. Ada air berubah. Terus dihilangkan perubahannya tadi dengan cara dituangkan air. La kaza'faronin, tidak dengan za'faron. Huruf maka suci apa air. Air yang berubah, yang sudah mutaghayyir, cara mensucikannya ada dua kalau di sini. Yang pertama bisa dihilangkan taghayyurnya, intinya taghayyurnya dihilangkan, perubahannya hilangkan. Imma dihilangkan dengan cara hilang sendiri atau dihilangkan menggunakan air. Kalau di Fathul Mu'in itu dengan cara diambil airnya atau dibiarkan atau ditambah air kalau di Fathul Mu'in. Jadi perubahannya itu diambil sehingga tetap menjadi netral lagi, atau ditambahkan dengan air sehingga lebih banyak murninya daripada campurannya. Kalau di sini bisa dengan dirinya sendiri atau dengan ditambah air, tapi tak bisa dengan semisal za'faron. Misalnya berubahnya itu dengan cara ditambah misik biar baunya yang tadi busuk kemudian gak busuk, misalnya kayak gitu kan ya. Ditambah air mawar biar gak bau, berubah baunya tadi ditambah minyak misik misalnya. Bagaimana? Tak bisa. Kenapa? Karena pada esensinya air itu tetap berubah. Cuman misik za'faron itu hanya menutupi. Misalnya diberi za'faron yang awalnya itu hitam, ketika diberi za'faron kemudian bisa berubah bening misalnya. Kalau za'faron itu katanya hanya menutupi, esensinya tetap berubah. Kalau yang sifatnya hanya menutupi, tak sampai berubah ke dalam-dalamnya, kepada adat air itu, maka tak bisa suci. Jadi bisa hilang atau bisa suci kembali kalau perubahan tadi benar-benar dirubah atau dihilangkan. Wa kullu mastumila fi tathhiri fardin. Wa kullu ma adapun setiap sesuatu ustumilah yang digunakan apa fi tathhiri fardin, di dalam mensucikan fardu. Fi tathhiri fardin, di dalam mensucikan fardu. Wa qallah, dan sedikit apa air. Wa qallah, dan sedikit apa kulluma. Laisah, ialah. Laisah ini menjadi khabarnya kullun, khabar yang berbentuk jumlah. Laisah ialah tidak ada apa kulluma bitahuri, ialah suci mensucikan. Setiap sesuatu yang sudah digunakan untuk basuhan fardu, untuk tathhir fardu, untuk mensucikan yang fardu, dan airnya itu sedikit, maka dikatakan air mustakmal. Yang sudah saya jelaskan kemarin kita flashback dulu. Air ada berapa kemarin? Ada air mutlak, yang kedua, yang ketiga, yang keempat air mutanad, yang keempat air musammas. Kalau air mutlak apa? Tak memiliki sama sekali atau memiliki tapi bisa berubah. Ada koid yang bisa berubah, ada yang koid tetap. Seperti apa contohnya koid yang tetap? Seperti teh, susu, kopi, itu koid tapi tetap. Seperti apa contohnya koid yang tak tetap? Air sumur, air sungai mungkin kan ya, dan lain sebagainya. Yang kedua air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk fardu. Kalau digunakan untuk sunnah tidak. Contohnya seperti apa? Yang basuhan sunnah, basuhan yang kedua pada wudu. Kalau yang pertama itu disebut fardu.
Artinya kalau digunakan untuk basuhan pertama menjadi mustakmal, tapi kalau digunakan untuk basuhan kedua tak menjadi mustakmal. Dan airnya hanya terjadi pada air yang sedikit kalau mustakmal, kalau banyak tak mungkin mustakmal. Makanya di sini dikatakan mukhalllah. Yang ketiga mutaghayyir ya. Mutaghayyir itu berubah dengan benda suci. Kalau dengan benda najis menjadi najis. Apa saja yang berubah? Apakah harus semuanya berubah? Pokok salah satunya saja berubah maka dikatakan. Kalau air najis gimana? Air yang terkena najis apakah harus berubah? Kalau sedikit tak harus berubah. Tapi kalau airnya sampai 2 kullah terkena najis baru dikatakan najis kalau sampai berubah salah satu sifatnya. Kalau air 2 kullah terkena najis sampai berubah sifat-sifatnya maka dikatakan najis. Tapi kalau enggak sampai berubah enggak masalah. Kalau air sedikit berubah tak berubah tetap najis. Kalau musammas, air yang hukumnya air musammas suci tapi makruh. Berarti masih ingat. Dan ini perlu diingat biar diaplikasikan tiap hari atau nanti bisa diajarkan kepada anak-anaknya nanti. Nanti hati-hati ya ini najis, ini nggak boleh, lagi ini najis, gitu kan. Anak kecil harus dibiasakan kayak gitu dengan najis. Kalau ponakan-ponakan saya semuanya kayak gitu kan. Kaki basah jangan nyentuh lantai, lantainya najis. Kalau yang basah-basah jangan nyentuh yang kotor, begitu kan. Nah, najis begitu kan. Jadi anak-anak itu masih kecil langsung, nggak boleh najis kata bunda. Maksudnya kayak gitu. Anak kecil yang masih kalau sudah dibiasakan nggak boleh kata bunda najis. Jadi anak kecil diajari najis sejak kecil. Jangan kemudian kalau sudah besar kayak gini najis. Ini sudah kadalarsa ini. Tapi gak ada kata telat, tetap terus belajar. Babun najasati. Adapun ini ialah bab tentang najasah. Najasah ini kebalikan dari toharoh. Kalau toharoh adalah kemarin, definisi toharoh adalah suatu yang bisa memperbolehkan sholat yang awalnya tak boleh sholat kemudian bisa sholat. Kalau najasah kebalikannya. Najasah itu adalah sesuatu yang mencegah kebolehan sholat. Misalnya punya bisa sholat karena ada najasahnya tak bisa sholat. Mencegah kesahan sholat dan ibadah lainnya. Itu najasah. Pembahasan kita sekarang masuk ke najasah. Gak akan banyak kayaknya, beberapa bait saja. Al-muskiruh, adapun najis al-muskiruh ialah sesuatu yang memabukkan. Al-muskiruh ialah sesuatu yang memabukkan. Al-muskiruh menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. At-takdir an-najasuh al-muskiruh. Adapun najis al-muskiruh ialah sesuatu yang memabukkan. Al-ma'i'uh yang cair. Wal khinziruh dan babi. Wal khinziruh dan babi. Wal kalbuh dan anjing. Ma'afar aihima bersama atau beserta anak-anaknya kalbun dan khinzir bersama anak-anaknya khinzir dan kalbun wasukruh dan bekas minumannya Di sini musannif ingin mencontohkan contoh benda-benda najis. Yang pertama muskir yang ma'i, setiap benda yang memabukkan dan itu cair maka najis. Ingat, yang cair memabukkan tapi tak cair maka tak Contohnya seperti apa? Ganja. Kan dari rumput itu kan, kayak daun-dedaunan kan ya. Itu karena tidak cair maka tak najis. Ganja, ingat saya katakan gak najis bukan gak haram. Ya, takut keliru paham. Ganja tak najis. Kenapa? Karena tidak cair. Artinya kalau kita nyentuh ganja gak najis. Ya, gak najis ya.
Pokok sesuatu yang memabukkan dan cair najis. Memabukkan tapi tak cair tak najis. Wal khinziru dan babi, kalbun, khinzir ini ini juga najis beserta anak-anaknya, baik kalbun dengan kalbun, anjing dengan anjing kemudian melahirkan anak anjing najis, atau babi kawin dengan babi melahirkan babi najis, atau babi dengan anjing kawin melahirkan babi atau anjing najis, atau anjing bersama dengan yang lain, baik hewan ternak yang lain atau dengan manusia misalnya, maka anak yang dilahirkan najis. Anjing kawin dengan ayam, lahir ayam, ayamnya najis, apalagi lahirnya anjing. Atau manusia, naudzubillah, anjing kawin dengan manusia, lahir manusia, anaknya najis, ma'afar aihima, ya, najis. Ya, siapa suruh kawin dengan anjing? Lagian gak ada kerjaan. Wasukruh dan air sisa minumannya. Misalnya ada air, ada anjing minum, dijilat, ya najis, jelas. Wa maitatun ma'al idhamih wasya'ar. Wa maitatun ini juga menjadi khobar. Wa maitatun dan ialah bangkai, dan adapun najis maitatun ialah bangkai. Bangkai ma'al idhamih beserta tulangnya, wasya'ari dan rambutnya atau bulunya, wasufih dan bulunya. Suf yang dimaksud di sini adalah bulu domba. Kalau ada suf yang dimaksudkan wal muradu bisufih sya'rud dhani. La makulatun tidak najis apa? La makulatun tidak najis apa bangkainya hewan yang bisa dimakan. Tidak najis apa bangkainya hewan yang bisa dimakan. Wala basyarun dan tidak najis apa bangkainya manusia. Wala basyarun dan tidak najis bangkainya manusia. Betul? La makulatun tidak najis bangkainya hewan yang bisa dimakan. Wala basyarun dan tidak najis apa bangkainya manusia. Yang kedua, di bait kedua ini menjelaskan tentang apa? Contohnya najis, selanjutnya adalah maitah, bangkai. Bangkai apapun itu najis, cuman ada maitah yang dimakfu, ada maitah yang tak dimakfu. Yang dimakfu contohnya seperti kemarin, hewan yang tidak memiliki darah ketika dilukai, seperti semut. Masa ketika kamu pites ada darahnya? Kan gak ada, ya kan? Kalau mati sendiri dalam air kan dimakfu. Yang jelas tapi itu najis, sebenarnya najis, cuman bisa dimakfu dalam beberapa ketentuan. Contohnya maitah, bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Ima itu misalnya karena dipentung, terus ada sapi kok dipentung mati, bangkai. Apapun itu, manidomih tulangnya, bulunya najis semuanya. La makulatun kecuali kalau bangkainya hewan yang bisa dimakan. Seperti apa? Ikan. Ada dua. Ya, ada bangkai yang bisa dimakan, itu contohnya seperti ikan, belalang, ikan ya. Terus ada bangkai juga, bangkainya janin yang mati karena sembelihan ibunya. Jadi ada hewan mengandung, di dalamnya ada janin. Matinya janin di dalam perut itu karena ibunya disembelih, sehingga mati di dalam. Maka maitah yang ada di dalam, hewan yang ada di dalam perut ibu tadi, induk tadi itu dikatakan suci, gak masalah. Juga belalang, meskipun gak usah disembelih. Ikan gak usah disembelih kalau mau makan ikan. Gak usah kemudian bismillahirrahmanirrahim sembelih ikan, gak perlu, apalagi ikan teri yang kecil-kecil.
Kapan mau makan? Gak usah, itu suci. Maitahnya benda-benda hewan-hewan barusan itu suci. Juga bangkainya manusia, kalau sudah mati gak usah disembelih manusia. Suci itu, gak masalah. Waddamu, dan juga contoh yang najis adalah darah. Darah wal qai'uh, dan muntahan. Najis, darah. Ya darah, masa tak tahu darah? Darah, muntahan itu pokok sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke perut al-ma'dan. Ini kemudian keluar lagi, maka dikatakan najis. Wa kullu ma dhahara, dan setiap sesuatu, wa kullu ma, dan setiap sesuatu, dhahara yang tampak tampak minas sabilaini, dari dua jalan. Dua jalan maksudnya kubul dengan dubur. Kalau kubul berarti kencing, kalau dubur berarti BAB. Siwa aslil bashar, kecuali asalnya manusia. Siwa aslil bashar, kecuali asalnya manusia, dalam kurung mani. Kecuali mani tak najis. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi, kubul dan dubur, maka dihukumi najis. Kecuali mani. Kalau mani enggak najis. Meskipun ulama beda pendapat sebenarnya ya, tapi mayoritas Syafi'iyah mengatakan mani itu enggak najis. Kalau najis mani, kamu najis. Jelas kamu najis. Kamu terbuat dari mani. Apalagi yang perlu dibahas di sini? Bagaimana kalau misalnya liur? Liur itu najis kah enggak? Saya bilang najis. Saya bilang tidak najis. Jawabannya apa? Kalau liur kita hukumnya ditafsil. Kalau misalnya diyakini keluar dari selain makdan tak masalah. Misalnya dari otak atau dari daerah beruntuk, enggak masalah. Kalau diyakini dari perut baru najis. Misalnya ada orang tidur, kepala di bawah, kaki di atas. Misalnya, siapa tahu kamu tidur itu kan di ranjang, di kasur, kok sampai ke bawah gini kepalanya kan? Keluar cairan, diyakini berarti ini jelas dari perut. Maka najis. Kalau masih diragukan enggak najis. Masih diragukan apakah dari perut atau tidak, masih enggak najis. Kalau qai'un jelas najis. Kalau muntahan yang sudah dari makdan. Wa juz'u hayyin, adapun bagian hewan yang hidup, kayadin mafsulin. Contohnya juz'u hayyin, kayadin mafsulin, seperti tangan yang terpotong. Seperti tangan yang terpotong. Kamaitihi, kamaitihi ini menjadi khabarnya juz'un. Kamaitihi ialah seperti bangkainya hayyun. Kamaitihi ialah seperti bangkainya hayyun. La sya'arul ma'kuli, tidak najis apa bulunya hewan yang bisa dimakan. Tidak najis apa bulunya hewan yang bisa dimakan. Wasufuhu, dan bulunya makul. Syakrun, suf bulu maknanya. Warishuhu, dan bulunya makul. Syakrun, suf, rish itu bulu. Wariqatuhu, dan air liurnya makul. Wariqatuhu, dan air liurnya makul, hewan yang bisa dimakan. Wa arokun, dan keringatnya. Wal miskuh, dan misiknya. Wal miskuh, dan misik. Thumma faqratuhu, kemudian kulit tempat misik atau wadah tempatnya misik. Faqrah ini adalah kulit yang dijadikan tempatnya misik. Itu faqrah. Sekarang membahas tentang potongan atau bagian-bagian tubuhnya hewan. Tubuhnya hewan, potongan-potongan tubuh hewan itu sebagaimana bangkai hewan tadi.
Kalau bangkai hewan tadi najis, maka potongan tubuhnya ini najis. Kalau bangkainya hewan ini suci, maka potongan tubuhnya suci. Contoh misalnya ada sapi. Ini yang dibicarakan hidup ya. Ada sapi masih hidup, buntutnya kepotong. Bagaimana hukum buntut ini? Najis, karena sapi ini bangkainya najis, ya kan? Tapi kalau ikan itu bangkainya enggak najis, ya kan? Sehingga ketika hidup kok ada siripnya terpotong atau matanya keluar, bagaimana dengan hukum matanya ikan ini? Padahal ikannya masih hidup, enggak suci, karena bangkainya ini suci, sehingga potongan bagian tubuhnya ketika dia hidup maka tetap suci. Apapun itu, pokoknya juz'i hayyin kamaitatihi. Bagian tubuhnya hewan yang hidup itu sebagaimana bangkainya. Karena dia nggak disembelih kan ya, nggak disembelih secara syar'i. Ada hadis yang mengatakan makuti aminal bahimati wahiya hayyatun fahuwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong dari hewan padahal hewannya itu masih hidup, maka itu maitah katanya. Itu hadis Tirmidzi. Ada yang mengatakan di sini, ada hadis lain yang redaksinya berbeda, cuman esensinya sama. Ma quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka sesuatu terpotongan tadi dikatakan maitah. Paham ya? Kecuali adalah bulunya, air liurnya, keringatnya, misiknya, hewan yang bisa dimakan, maka itu suci. Ada sapi, bulunya rontok, gimana hukum bulunya? Gak masalah, ya kan ya? Atau ada hewan misik ini diambil dari hewan kijang kalau nggak salah ya. Misik itu diambil cairannya, diambil dari kijang. Bagaimana hukum keringat ini, misik ini? Apakah najis? Enggak, suci ya, karena ini pengecualian. Kalau bulunya hewan yang tak bisa dimakan, ya najis, ya kan? Contoh seperti apa? Kucing misalnya, bulunya najis, tapi dimakfu kalau sedikit. Kalau banyak, kucingnya hidup nih ya, kucingnya hidup, kemudian rontok bulunya banyak, najis. Tapi kalau sedikit dimakfu. Kalau sapi gak masalah, karena itu makul. Bulunya itu bisa dimakan. Sapinya itu bisa dimakan, sehingga bulu yang terpisah dari sapi hukumnya suci, tak masalah. Pengecualian. Ingat ya, makanya kalau saya pribadi gak suka melihara kucing. Kenapa nggak suka? Karena saya alergi, pertama. Yang kedua, kucing biasanya kencing di mana-mana. Kalau kucingnya itu tahu mana WC, mana bukan, nggak masalah. Pas waktunya kencing ke kamar mandi, welcome, saya bisa menerimanya, nggak masalah. Tapi kalau kencing di mana-mana ya nggak saya suka. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu barusan. Yang ketiga, ya karena bahaya bulunya. Bulunya bahaya. Ya kalau cuma 1-2 sedikit gak masalah. Kalau banyak harus hati-hati. Watat huru dan bisa suci. Watat huru dan suci al-khomru apa khomer. Di sini ada yang pelihara kucing. Hati-hati. Masalah saya nggak melarang. Tapi hati-hati kencingnya. Langsung dibasuh, langsung disucikan kencingnya. Kalau ada bau-bau pesing, segera disucikan. Karena itu bersangkutan dengan ibadahnya teman-temanmu. Jangan kemudian gara-gara kucingmu, ibadah al-husna santriun semuanya batal semuanya. Gak sah. Cuman gara-gara satu kucing. Watat hurul khomruh. Watat huruh dan suci al-khomruh apa khomer. Idza takhallalat apabila menjadi cuka apa khomer. Idza takhallalat apabila menjadi cuka apa khomer binafsiha dengan dirinya sendiri.
Wa in alat sekalipun mendidih apa khomer, au nukilat atau dipindah apa khomer. Ini sudah membahas tentang istihalah, membahas tentang istihalah, merubah benda najis menjadi suci. Ada dua benda najis tapi bisa disucikan. Benda najis ya, bukan mutanajis. Kalau mutanajis jelas bisa disucikan. Bendanya ini benda najis, beda antara najis dengan mutanajis. Kalau saya sekarang terkena kencing, itu namanya mutanajis, bukan tangan saya najis, ya kan? Kalau kencing itu namanya najis. Apakah bisa disucikan kencing? Sucikan gimana? Nggak bisa, karena itu najis. Tapi ada dua benda yang najis tapi bisa disucikan. Yang pertama adalah khomer. Khomer hukumnya najis atau enggak? Najis. Khomer adalah najis hukumnya, tapi bisa disucikan dengan cara didiamkan menjadi cuka. Tapi cara membuat khomer menjadi cuka dan dihukumi suci dengan cara didiamkan, tak boleh dicampuri apa-apa, gak boleh diaduk misalnya, atau dicampuri dengan kerikil, meskipun kerikilnya tak mempengaruhi terhadap proses takhallul, tidak mempengaruhi terhadap prosesnya dia menjadi cuka. Ada khomer didiamkan mau dibuat cuka, tapi kamu campuri dengan kerikil misalnya, ya nggak suci, tak bisa, meskipun berubah menjadi cuka, tak suci cukanya. Artinya tidak semua cuka itu bisa suci, dilihat bagaimana prosesnya. Misal kalau yang di sini wa in alat au nuqiyat, maksudnya gini, meskipun misalnya tadi ada goncangan, asalnya di bawah kemudian ke atas botol ke bawah lagi, nggak masalah, suci. Soalnya kan secara logika tadinya kan nggak boleh dicampuri, dia kan sudah menyentuh ke bagian atas, gimana? Kan sudah bercampur misalnya kayak gitu kan, nggak masalah kalau yang kayak gitu. Atau dipindah, karena dipindah asalnya di tempat yang panas dipindah ke tempat yang teduh, pas berubah menjadi cuka, maka suci, nggak masalah. Yang nggak boleh kalau misalnya diaduk-aduk atau misalnya dicampur apa-apa, itu kemudian pas berubah menjadi cukanya ini tak suci. Paham ya? Jadi tak semua cuka bisa dihukumi suci. Lihat prosesnya. Wajil dumaitatin, itu yang pertama tadi, suatu yang najis bisa menjadi suci. Yang pertama tadi adalah khomer. Yang kedua wajil dumaitatin, dan yang kedua adalah jildu maitatin. Watat huruf jildu maitatin. Jildu maitatin ini atof kepada al-khomru, berarti menjadi fa'il dari tathuru. Wajildu maitatin, oh enggak, menjadi mubtada. Wajildu maitatin adapun kulit bangkai. Wajildu maitatin adapun kulit bangkai siwa khinziri barrin. Siwa khinziri barrin, selain babi darat. Siwa khinziri barrin, kecuali babi darat. Wal kalbi, dan anjing. Iyudbau, jika disamak apa jildu maitah. Iyudbau, jika disamak apa jildu maitah. Disamak bihirrifin, dengan sesuatu yang pekat. Bihirrifin, dengan sesuatu yang pekat. Toharoh, maka suci apa jildu maitah. Kalau ada jildu maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai misalnya hukumnya itu kan ada bangkai sapi misalnya mati tanpa sembelih syar'i, bangkai. Kemudian ya kulitnya itu bisa disucikan dengan cara disamak. Samaknya menggunakan apa? Menggunakan sesuatu yang pekat. Sesuatu yang pekat ini bisa benda najis, bisa benda suci. Contoh, sesuatu yang pekat tapi suci seperti daun bidara. Kalau Madura bidara itu disebut bukol. Tahu bukol kamu?
Ini mic-nya hilang. Pokok daun bidara yang bisa menghilangkan, atau daun sesuatu yang pekat yang bisa menghilangkan kepada busuk-busuk darah-darah yang ada di kulit. Dagingnya dibuang, darah-darahnya dibuang dengan sesuatu yang pekat, disamak. Atau sesuatu yang pekat tadi berbentuk benda najis, seperti kotorannya burung bidara, itu katanya panas, bisa digunakan untuk menyamak. Nggak masalah meskipun bendanya najis. Benda yang untuk disamak, yang digunakan untuk menyamak adalah benda najis, gak masalah. Tapi kemudian jangan pas dimakan dengan tai bidaranya itu, enggak. Tapi ya disucikan dulu. Maksudnya bukan pas kemudian saya menghalalkan makan tai burung bidara, enggak. Kotoran bidara enggak. Tapi cara menyamaknya bisa suci dengan kotoran burung tadi. Untuk bisa dimakan ya disucikan dulu kotorannya itu. Najasatul khinziri. Najasatul khinziri adapun najisnya babi. Adapun najisnya babi mithlul kalbi, ialah semisal anjing. Najisnya babi dengan najisnya kambing ialah sama-sama najis mughalladh, najis yang berat. Kenapa kok berat? Karena cara mensucikannya sulit. Bagaimana cara mensucikannya? Tuh dibasuh apa najasatul khinzir. Dibasuh apa najasatul khinzir sab'an 7 kali. Marrotan 1 kali biturabin dengan debu. Karena najis mughalladh dikatakan berat karena mensucikannya itu juga sulit. Bagaimana cara mensucikannya? Harus dibasuh 7 kali. Salah satu di antara 7 basuhan tadi dicampur dengan debu. Entah basuhan yang pertama, kedua, ketiga, atau yang ketujuh, terserah. Salah satu di antara 7 basuhan tadi dicampur dengan debu. Contoh, di sini ada najis anjing. Entah karena cuma disentuh, entah itu dijilat, pokok anjing itu kan najis. Najis mughalladh, disentuh najis, anjing atau babi, di sini disentuh atau dijilat. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali. 1, 2, atau basuhan pertama langsung dicampur dengan debu. Airnya dicampur dengan debu, disiram. Setelah itu ditambah 6 kali basuhan. Atau dibasuh dulu sampai 6 kali, basuhan terakhir nanti dikasih debu. Tapi kalau debunya ditaruh yang terakhir kan kotor nanti. Jadi mendingan ditaruh yang pertama biar nanti pas dibersihkan sekalian dengan debunya. Kan sekiranya debu tadi bisa merata ke semua tempat najis tadi. Makanya dikatakan berat karena harus 7 kali dan itu pun pakai debu. Wama siwadaini, adapun suatu siwadaini. Wama adapun suatu siwadaini selain 2 hal ini, 2 hal maksudnya babi dan anjing. Wama siwadaini adapun suatu siwadaini selain 2 hewan ini, fafardan yusaluh. Fafardan maka 1 kali yusaluh dibasuh apa ma, atau fayusaluh maka dibasuh apa ma fardan 1 kali. Fafardan maka 1 kali yusaluh dibasuh apa ma. Kalau selain najis mughalladh barusan, 2 hewan barusan, pokok selain najis mughalladh yang dimaksud adalah najis mutawassithah, maka cara mensucikannya cukup dibasuh 1 kali. Jadi biar diurut, najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalladh. Najis mughalladh ini 2, anjing dan babi atau anak-anaknya, baik silang-silang atau 2 hewan lain. Jadi mughalladh cara mensucikannya pakai 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Yang kedua adalah najis mutawassithah, adalah najis selain najis barusan itu, najis yang tengah-tengah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dibasuh dengan 1 kali basuhan. Itu najis mutawassithah. Wa waslataini
dan dua basuhan untuk sunnahkanlah olehmu. Lituhrin yakmuluh, lituhrin untuk mensucikan, yakmuluh yang sempurna, apa tuhrun artinya disunnahkan biar lebih sempurna, biar bersucinya itu sempurna, disunnahkan untuk ditambah 2 kali basuhan. Jadi mutawasito itu cukup dibasuh 1 kali, tapi sunnah dibasuh sampai 3 kali. Misalnya sudah dibasuh bersih, sunnah disiram lagi 2 kali. Ini dengan cara menghilangkan adatnya ya. Nanti ada pembagian najis hukmiyah, ada pembagian najis ainiyah. Kalau najis ainiyah dijelaskan apa enggak nanti? Nanti mungkin dijelaskan. Yakfikah, cukupkah kepadamu, jaryul ma'i, apa mengalirkan air. Jaryul ma'i, apa mengalirkan air, adalah hukmiyati, atas najis hukmiyah. Wa antuzalah, dan harus dihilangkan al ainu, apa ainun najasah, apa adatnya najis, al ainu, apa kahanannya najis, al ainu, apa kahanannya najis, fil ainiyati, di dalam najis ainiyah. Ini pembahasan dari segi apa ya, najis dari segi yang lain. Kalau tadi kan pembagiannya ada muwalladah, mutawassithah dengan mukhaffafah. Ini dari sudut yang lain, ada hukmiyah, ada yang ainiyah. Kalau yang hukmiyah itu cukup dengan dialiri air. Najis ainiyah itu apa? Najis yang sudah tidak tampak, sifat-sifatnya tidak dirasakan dengan indera, tak bisa dilihat, tak bisa dicium, pokok sudah tak nampak menggunakan indera. La yuhissu ahadu wasfahu, indera tak bisa melihatnya, tak bisa mendeteksinya. Indera kita, panca indera ini tak bisa mendeteksinya, maka dikatakan hukmiyah. Bagaimana caranya mensucikan? Cukup disiram 1 kali. Set jaryul ma'i. Contoh misalnya yang hukmiyah, ada najis di sini, tai ayam. Kita buang benda ainiyahnya, ainun kotorannya itu dibuang. Kemudian sudah bersih, sifat-sifatnya sudah enggak ada, maka cara mensucikannya cukup disiram. Selesai. Apakah harus kemudian sampai dibuang ke sana? Enggak perlu. Disiram saja begini. Pokok ada jaryul ma'i, air mengalir, selesai. Ya. Pernah enggak kalian mensucikan najis? Pernah kan? Ada najis, diambil ainiyahnya, digosok-gosok misalnya, dibuang semuanya, dibersihkan. Ingat, kalau ada debu, misalnya bata, biasanya kan digosok dengan bata. Pecahan-pecahan batanya itu bercampur dengan najis, maka bata tadi yang sudah bercampur dengan najis, sisa-sisa najis tadi itu tetap najis. Kita ambil adat kotoran, buang, masih ada nempel-nempel, digosok dengan bata, batanya najis karena bercampur dengan sisa kotoran tadi. Jadi sisa pecahan bata tadi harus dibuang. Setelah dibersihkan setiap pecahan bata tadi, maka itu dikatakan najis hukmiyah, ya kan? Kalau memang sudah enggak tampak, kalau masih ada tampaknya ya harus dibuang dulu. Entah itu dengan cara dilap, dibuang dulu. Setelah itu setelah kering baru disiram. Cukup disiram, selesai. Enggak kemudian harus dibuang ke sana, enggak perlu. Cukup disiram, selesai. Suci. Kenapa kok suci? Karena ini sudah statusnya menjadi hukmiyah. Kalau ainiyah harus dibuang dulu adatnya dan sifat-sifatnya. Adatnya dibuang, sifatnya dibuang, baru bisa suci. Kalau ainiyah atau hukmiyah itu contohnya gampangnya seperti
kencing yang sudah kering, kencing sudah baunya gak ada, tapi tadi yakin ada kucing kencing di sini, baunya sudah hilang, adatnya sudah hilang, cukup disiram. Kalau memang gak ada baunya, ya kan? Kalau ada baunya misalnya harus dihilangkan, apalagi ada adatnya harus dihilangkan. Satu bait lagi. Satu bait ini menjelaskan tentang najis mukhaffafah. Wa baulu tiflin, adapun kencingnya anak kecil, ghairu darrin. Ma'akalah, yang tidak makan apa tiflun. Ma'akalah, yang tidak makan siapa tiflun, ghairu darrin, kepada selain air susu. Wabauli tiflin, adapun kencing anak kecil ma'akalah, yang tidak makan siapa baulun, ghairu darrin, kepada selain air susu, yakfihi, ialah cukup hi kepada baulun, cukup rasyun apa percikan, rasyun apa percikan. Tapi yang cukup in yusib, jika mengena atau menimpa apa rasyun, menimpa atau mengena kullal mahalli, kepada setiap tempat. Ini menjelaskan tentang najis mukhaffafah. Kalau mutawasitoh dan muwalladah sudah, sekarang najis yang terakhir adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis kencingnya anak kecil yang belum umur 2 tahun dan belum minum atau mengkonsumsi makanan selain susunya ibu. Kalau hanya minum susunya ibu, maka terus kencing, maka kencingnya itu dikatakan najis mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup dipercikan. Tapi dipercikannya itu bukan ketika masih menggenang kencingnya. Kalau air kencingnya segini, dipercikan, tidak bisa. Jadi tunggu kering, kemudian dipercikan gini toh, tak usah disiram, cukup dipercikan begini, ya, cukup dipercikan, selesai, suci. Tapi dengan catatan tadi, anak kecilnya itu belum umur 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibu. Bus, ini sudah pernah minum obat. Apa obatnya? Bodrexin. Enggak masalah kalau kayak gitu. Kalau cuma sekedar obat untuk pengobatan, bukan untuk tawaddi itu untuk kekuatan, untuk mengenyangkan. Kalau sifatnya mengenyangkan yang tak boleh. Kalau sifatnya kalau untuk tabib, untuk menyembuhkan, tak masalah. Anak kecil sakit, diinfus misalnya, atau diberi obat, disirup misalnya, enggak masalah kalau kayak gitu. Tetap kencingnya nanti tetap dikatakan najis mukhaffafah. Cara mensucikan cukup dipercikan, dan percikannya itu harus merata. Yusibuh kullal ma'i, harus mengena kepada yusibuh, kepada setiap tempatnya. Misalnya kencingnya segini, ya harus kena semua. Melebar segini, ya harus semua dipercikan gini. Jangan kemudian segini yang dipercikan cuma bagian sini, diginikan, atau selesai. Pokok merata. Berapa kali percikan, pokok merata. Bukan kemudian sekali percik, selesai. Enggak, merata. Kalau gitu sudah selesai, suci. Udah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.